Pesta Corpus Christi atau dikenal secara resmi dalam Gereja Katolik sebagai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus adalah sebuah hari raya yang diakui oleh Gereja Katolik sendiri. Tujuannya adalah untuk menghormati Ekaristi. Pesta Corpus Christi mulai muncul dalam kalender gereja pada abad ke-13. Tapi kenapa, siapa yang mempromosikannya, bagaimana itu menjadi universal? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Memang sejak awal gereja dengan setia mewartakan dan mengaktualisasikan ajaran Yesus. Dagingku adalah makanan dan darahku adalah minuman. Yohanes bab 6 ayat 55. Tapi pada abad ke-8, banyak pihak yang mempertanyakan sifat kehadiran Yesus dalam Ekaristi Kudus. Selama abad ke-11 dan ke-12, para teolog berjuang untuk mempertahankan realitas Ekaristi Kudus sebagai tubuh dan darah Kristus. Para pembangkang dikecam. Masalah ini diselesaikan oleh Konsili Ekumenis Lateran keempat pada tahun 1215 yang menetapkan antara lain bahwa seluruh substansi roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sejati tanpa mengubah penampilan roti dan anggur itu sendiri. Istilah transubstansiasi digunakan untuk menggambarkan tetapi tidak menjelaskan. Proses ini telah digunakan sejak abad ke-11. Konsili Lateran keempat juga mewajibkan semua umat di atas usia akal atau yang sudah dewasa untuk mengaku dan menerima komuni kudus setidaknya setahun sekali. Kemurnian roti dan anggur yang akan dipersembahkan dan keamanan spesies yang disucikan menjadi perhatian. Pada masa itu, sakramen Maha Kudus sering disimpan dalam lemari atau aumri, juga dalam wadah terkunci atau pyx yang digantung di atas altar. Rumah sakramen mulai muncul, dan inilah cikal bakal munculnya tabernakel pada saat ini. Pada abad pertengahan, lahirlah seorang anak perempuan yang kemudian dikenal sebagai Juliana dari Gunung Kornilon. Sekitar tahun 1208, Juliana mulai berulang kali melihat bulan yang cerah, tapi dengan sedikit retakan di sebagian bolanya berwarna hitam. Dia merenung selama 20 tahun, sampai Yesus menampakkan diri kepadanya dan menjelaskan bahwa retakan atau noda hitam itu adalah pesta yang hilang dari kalender gereja. Apa itu? Perayaan Ekaristi Kudus. Juliana diam tentang pewahyuan atau juga penampakan sampai pada tahun 1225 ketika dia berbagi idenya dengan bapa pengakuannya. Setelah berdiskusi dengan banyak pihak dan tidak ada yang keberatan, maka Uskup Robert de Torote mengumumkan pesta Corpus Christi untuk keuskupannya pada tahun 1246. Sayangnya, dia meninggal beberapa bulan kemudian di biara Cistercian di Foses. Uskup baru sangat tidak simpatik dan membatalkan pesta itu. Bahkan mereka menuduh Juliana menggelapkan dana dari rumah sakit kusta yang dikelolanya. Provokasi tersebut membuat warga Liege ikut menentang Juliana dan usulannya tentang pesta Corpus Christi. Dicopot dari jabatannya pada tahun 1247, Juliana meninggalkan kota dan menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan. Untuk sementara dia bergabung dengan komunitas wanita awam dan kemudian tinggal
di biara Cistercian dekat Namur. Biara itu kemudian dibakar dalam sebuah tragedi perang. Selanjutnya, Juliana mengakhiri hari-harinya sebagai pertapa di Foses pada tahun 1258. Rumah yang sama di mana uskupnya yang ramah telah meninggal 12 tahun sebelumnya. Pada tahun 1251, Hugo dari Santo Cer, seorang Dominikan terkemuka yang merupakan kardinal legate dari Jerman, mengunjungi Liege. Setelah kembali ke Jerman, dia mengadakan pesta Corpus Christi yang dirayakan di gereja Santo Martin, mempromosikannya dan melembagakannya di seluruh wilayah Jerman pada tahun berikutnya. Penerus Hugo mendukung dan melanjutkan kebijakan tersebut. Namun, pesta itu tidak menyebar sampai pada tahun 1261. Babak baru dimulai ketika Diakon Agung Liege, Jacques Pantaleon menjadi imam, lalu menjadi uskup Verdun, patriark Yerusalem, dan akhirnya menjadi paus. Dia mengambil nama Urbanus keempat pada tahun 1264. Pada tahun ini, Paus Urbanus keempat memerintahkan seluruh gereja untuk merayakan pesta itu. Dan pada tahun 1265, Paus Urbanus keempat ini wafat. Perintah Paus Urbanus dikukuhkan oleh Paus Clemens kelima pada Konsili Wina pada tahun 1311 sampai 1212. Paus Clemens memproklamasikan hari raya itu sekali lagi melalui surat kepausan Si Dominum yang dimasukkan ke dalam kumpulan hukum kanonik yang baru yang disebut Clementines. Tetapi Clemens kelima meninggal pada tahun 1314 sebelum persetujuan resmi dari koleksi atau kumpulan Clementines ini selesai. Penggantinya Yohanes ke-22 merevisi dan menerbitkan Clementines pada tahun 1317. Meskipun 13 paus berikutnya mengabaikan Transiturus, perayaan Corpus Christi terus menyebar ke seluruh Eropa melalui inisiatif masing-masing paroki. Pada pertengahan abad ke-14, festival tersebut diterima secara umum. Dan setelah begitu banyak kekecewaan dan penundaan, Pesta Corpus Christi akhirnya ditetapkan dalam kalender universal gereja. Dengan demikian, pada abad ke-15, Pesta Corpus Christi menjadi salah satu hari raya utama gereja. Semenjak itu, noda atau retakan di wajah cerah bulan akhirnya terhapus. Lebih dari 1 abad setelah Juliana pertama kali melihatnya. Untuk menghormati upaya mereka untuk mempromosikan Corpus Christi, festival gereja besar pertama yang disarankan oleh seorang wanita, Juliana dari Gunung Cornilon dan Eva dari Santo Martin, dinyatakan sebagai wanita suci yang berbahagia atau beata. Proklamasi kepausan ini tidak akan berarti banyak tanpa tanggapan yang sungguh-sungguh dari umat beriman yang bersemangat untuk memuja kehadiran Ekaristi Tuhan kita. Misa yang meriah dan prosesi hikmat yang mengikutinya sangat cocok untuk mengekspresikan dorongan budaya abad pertengahan untuk membuat hal supernatural tampak menjadi nyata. Ritual dan khotbah hari raya dirancang untuk memperkuat iman dan menghilangkan keraguan dengan manfaat tambahan dari indulgensi. Semenjak awal kemunculan Pesta Corpus Christi menginspirasi kreativitas, seni serta pengabdian di seluruh hierarki dan umat Kristen. Thomas Aquinas menulis himne yang luar biasa untuk peristiwa yang mengubah doktrin menjadi puisi. Laudación Pange Lingua yang menjadi sumber dari Tantum Ergo. Sacra Solemnis Juncta Sin Gaudia yang menjadi sumber dari Panis Angelicus.
verba supernum prodiens yang menjadi sumber dari os salutaris hostia dan juga adorote. Selain liturgi formal, jam sakramen ditambahkan ke buku doa pribadi umat awam. Corpus Christi juga mengilhami seni religius baru untuk dekorasi gereja dan buku-buku. Monstran yang sudah digunakan untuk menampilkan relik secara bertahap berkembang menjadi bentuk yang familiar untuk memamerkan sakramen Maha Kudus untuk prosesi, adorasi, dan pemberkatan. Pesta itu juga dihormati dengan tablo publik dan drama. Merayakan pesta Corpus Christi atau Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang Maha Kudus menyatukan yang agung dengan yang sederhana. Bahkan ketika inkarnasi menyatukan keilahian dengan umat manusia. Pesta Tubuh dan Darah Kristus seringkali ditandai dengan prosesi Corpus Christi. Proses tersebut melambangkan perjalanan kita menuju perjamuan abadi Juru Selamat kita, di mana kita akan melihat Dia. Merayakan Corpus Christi menyatukan yang agung dengan yang sederhana. Bahkan ketika inkarnasi menyatukan keilahian dengan umat manusia. Proses Corpus Christi melambangkan perjalanan kita ke perjamuan abadi dan kekal di surga. Demikian.